Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya di sini Nazra Kamila dan bersama Rania Putri. Kita berdua di sini sebagai ketua acara yang akan mewawancarai atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Kiwai. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana Bapak Kiwai mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Nilai spiritual itu dalam keseharian ya kita harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hampir mendekati ketakwaan, jiwa-jiwa ketakwaan antara manusia dengan Tuhannya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah Bapak bersyukur atas hal-hal di hidup Bapak yang sudah Bapak dapatkan? Kalau tidak, apa alasannya? Insya Allah bersyukur. Bisa Bapak ceritakan beberapa hal yang membuat Bapak bersyukur gitu? Atas nikmat yang Allah berikan. Dengan adanya kehidupan yang telah kita jalani dalam proses keseharian, dalam bentuk rezeki misalnya, atau dalam bentuk kehidupan yang lain, berumah tangga atau sejenisnya. Saat Bapak merasa sangat terluka, apakah Bapak bisa menemukan makna atau pelajaran spiritual di baliknya? Insya Allah bisa. Apakah saat Bapak sedang terluka, Bapak mengingat Allah dengan sangat? Insya Allah mengingat. Emang harus mengingat. Selanjutnya, apakah Bapak merasa bersalah saat marah, cemas, atau sedih? Bagaimana Bapak menyikapinya? Secara manusiawi, cemas, sedih itu adalah, boleh dibilang itu sudah menjadi catatan, ya kan? Nah, di saat itu kita harus bersabar, itu secara manusiawi ya konteksnya itu kan. Itu. Saat Bapak merasa sedih, apa yang membuat Bapak jadi lebih kuat untuk menghilangkan rasa kesedihan itu? Ya pertama, ini sedihnya dalam bentuk apa nih kita tahu? Dalam sedih karena mungkin perlakuan anak yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Ya, kita introspeksi diri aja kalau emang itu sifatnya, kalau emang introspeksi diri ya yang pertama ya. Yang kedua, kalau emang sifatnya itu udah dia keluar dari jalur spiritualnya, kita untuk menyesali atas apa yang telah dilakukan. Saat Bapak merasa cemas, Bapak menyikapinya, cara Bapak menyikapi kecemasan tersebut seperti apa? Banyak mengingat Allah. Selanjutnya, dalam hal pengampunan dosa, apa peran spiritual dalam membantu Bapak untuk memaafkan orang lain dan diri sendiri? Dalam hal pengampunan dosa. Iya. Apa peran spiritual dalam membantu Bapak untuk memaafkan orang lain atau diri Bapak sendiri? Belajar dalam pengampunan dosa. Itu. Apakah Bapak termasuk gampang atau susah memaafkan orang lain? Insya Allah termasuk gampang. Insya Allah ya. Termasuk orang yang gampang. Kalau Allah aja Maha Pemaaf, kenapa kita sebagai manusia sulit untuk memaafkan orang? Apa yang membuat Bapak bisa memaafkan diri Bapak? Karena emang sifat dari kodrat
naluri kemanusiaan yang ada di dalam diri manusia, ya kita harus mempunyai sifat pemaaf. Oke, selanjutnya nilai moral apakah yang bisa membentuk pribadi yang Bapak yang tadinya buruk menjadi lebih baik? Nilai merubah dengan cara kita banyak menuntut ilmu tentang agama. Nah, itu. Itu ada cara lagi nggak sih Pak yang Bapak sering aplikasikan itu ke dalam kehidupan Bapak? Berbuat baik kepada orang. Apa kalau bisa Bapak sampaikan apa salah satu kebiasaan buruk Bapak dulu yang Bapak ingin merubahnya menjadi lebih baik? Salah satunya suka meninggalkan sholat. Bagaimana cara Bapak untuk merubah kebiasaan tersebut? Ya, kita banyak menuntut ilmu tentang agama agar kita lebih dekat kepada Allah, menyadari kekurangan kita yang sebelumnya, serta banyak berzikir, introspeksi diri. Itu aja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apakah Bapak percaya emosi memiliki makna spiritual? Percaya. Karena itu adalah kalau boleh dibilang itu apa nih kalau bahasa ininya, satu kesatuan yang utuh. Karena misalnya emosi, marah itu kan sedih, menyatu. Kalau ini bilang sunat belum itu sejak begitu kita terlahir sebagai manusia, ya sifat-sifat itu pasti mengikuti ya, emosi, ya kan, apalagi tadi bersedih. Nah itu kan kodrat kita sebagai manusia kan, gembira, riang, senang gitu kan. Menurut Bapak kalau misalkan bahagia secara berlebihan itu termasuk hal yang salah atau enggak? Sesuatu yang berlebihan itu sifatnya mubazir, dan mubazir itu tidak bagus. Kita biasa-biasa. Berarti sedih berlebihan nggak boleh, terlalu bahagia juga nggak boleh. Pas gitu apalagi terlalu meraung-meraung gitu misalnya, ya itu sedih yang berlebihan aja deh, lebih simpelnya gitu ya. Atau bahagia yang berlebihan itu juga nggak boleh. Baik, selanjutnya apakah ada nilai-nilai spiritual yang Anda pegang? Ada, itu insya Allah ada. Salah satu nilai spiritual yang Bapak pegang teguh dalam kehidupan Bapak? Kita harus berserah diri dan tawakal kepada Allah. Menurut Bapak seberapa penting kita untuk untuk berpegang teguh dalam kehidupan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah itu, apakah itu suatu penting banget, penting. Itu penting banget. Apakah Bapak bukan memaksakan ya, tapi kayak mengaplikasikan kepada anak-anak Bapak? Oh iya, kita minimal biar bisa menjadikan contoh dalam diri kita. Kita harus menjadi figur atas anak-anak kita, atau kita harus bisa menjadi contoh untuk orang-orang yang di sekeliling kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak bisa membedakan suara hati atau pikiran? Ini konteksnya balik ke niat ya, antara suara hati sama pikiran. Membedakan suara hati dengan pikiran. Itu ya kembali ke niatnya aja. Membedakannya itu. Misalnya hati kita bicara A, tapi pikiran kita bilang harus B. Nah itu kan konteksnya nanti
kita disamakan ke niat menyesuaikan. menyesuaikan. Selanjutnya, bagaimana Bapak memaknai penderitaan atau kesulitan dalam hidup Bapak? Bagaimana memaknai kesulitan? Iya. Berserah diri kepada Allah aja. Mungkin itu yang terbaik ya. Atau kita istilahnya ikhtiar juga untuk menghibur diri sendiri itu agar bisa menjadi senang atau tenang gitu. Intinya balik lagi kita serahkan kepada Allah. Saat Bapak mendapatkan penderitaan, apa yang pertama kali muncul dan terbesit di otak Bapak atau di hati Bapak saat Bapak sedang terpuruk? Paling kita ucapkan ya Allah. Ya Allah, astagfirullah, istighfar bisa. Istighfar yang Iya, banyak. istighfar yang banyak. Menurut Bapak, apa arti spiritualitas? Spiritualitas itu kan mengenai ruh atau kejiwaan, hubungan manusia dengan Tuhannya. Kalau Bapak mendefinisikan spiritualitas dalam hidup Bapak itu seperti apa? Mendefinisikan, Iya. mengartikan kehidupan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bergaul dengan baik, kita berkawan dengan teman-teman yang baik. Kalau bisa emang berhubungan dengan yang baik-baik. Selanjutnya, bagaimana Bapak memahami konsep jati atau jati diri dalam spiritualitas? Memahami konteks diri dalam hal spiritualitas. Menjadi orang yang sabar. Memahami kan ya? Menjadi orang yang sabar. Menurut Bapak jadi orang yang sabar tuh ada benefitnya gak? Benefit di sini? Ya ada. Insya Allah ada. Ada manfaat-manfaat dari kita menjadi orang yang sabar. Insya Allah banyak. Manfaat apa yang Bapak rasakan saat Bapak menerapkan sabar terhadap diri Bapak? Banyak pertolongan yang datang pada diri kita. Entah sifatnya mendadak atau emang itu tujuan dari sabar. Banyak pertolongan. Oke. Saat Bapak menghadapi keraguan, apa yang ada di pikiran Bapak saat Bapak sedang ragu? Saat saya sedang ragu gitu. Iya. Mau melakukan atau tidak mau melakukan Iya. atau tidak. Kalau emang itu sifatnya baik, kita lakukan. Kalau emang itu banyak dampak buruknya, kita tinggal. Bagi Bapak kan sebenarnya tuh banyak hal-hal buruk yang di dunia ini yang kita rasa itu nikmat gitu. Tapi kan hal-hal kayak gitu susah buat ditinggalkan kan. Cara Bapak biar cepat meninggalkan, tips dari Bapak nih, biar kita bisa cepat untuk meninggalkan hal-hal buruk seperti itu. Pandai-pandai menyikapi diri. Menjaga diri, menyikapi sesuatu keadaan. Jangan terburu-buru. Intinya jaga hati. Jaga pikiran. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak memadukan spiritualitas dengan aspek lain dalam kehidupan kayak pekerjaan atau hubungan? Semua aktivitas kehidupan kita itu kita hubungkan dengan dalam rutinitas kita hubungkan kepada Allah Subhanahu. Hidup tenang. Kita kerja niat ibadah. Kita sekolah, kita belum menuntut ilmu, kita belajar niatnya ibadah. Pertanyaan terakhir nih, apa yang membuat Bapak tuh merasa damai gitu, merasa tenang,
banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kalau Bapak melihat anak-anak Bapak atau istri Bapak, apa yang buat Bapak merasa tenang ketika melihat mereka? Ketika dia menunaikan sholat 5 waktu, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Emang ini sulit, ya kan? Ini sangat sulit. Tapi insya Allah kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Sekian dari podcast hari ini. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Sudah Terima kasih juga. Ikut di narasumber kita kali ini. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama adik-adik.